Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kemarahan Soekarno kepada Eisenhower. Here we go. Presiden Soekarno sempat berhubungan dengan 4 presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman, Eisenhower, John F. Kennedy, dan Lyndon B. Johnson. Dari semuanya, Soekarno hanya menyebut satu nama sebagai sosok yang menjengkelkan. Orang itu ialah Eisenhower. Dalam autobiografinya yang disusun oleh jurnalis perempuan asal Amerika Serikat, yaitu Cindy Adams, Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, Soekarno sempat melontarkan kemarahannya itu. Mengapakah presidenmu menolakku dengan kasar? Mengapakah presidenmu dengan sengaja menampik dan menghinaku? Gugatnya. Soekarno sejatinya menaruh rasa hormat kepada Eisenhower. Pada 1945, Jenderal Eisenhower adalah panglima tertinggi pasukan sekutu yang memenangi Perang Dunia Kedua. Pada saat yang sama, Soekarno yang baru saja memerdekakan Indonesia sedang ketar-ketir dicap sebagai penjahat perang karena pernah berkolaborasi dengan Jepang. Lagi pula, Soekarno ingin menjalin persahabatan dengan Amerika Serikat. Pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintah Amerika Serikat sejatinya cukup banyak membantu Indonesia dalam soal sengketa dengan Belanda. Pada 1953, Eisenhower menjadi Presiden Amerika Serikat ke-34 dari Partai Republik. Namun siapa sangka, situasi penuh kekakuan mewarnai hubungan Soekarno dan Eisenhower. Konflik di antara mereka turut mempengaruhi hubungan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kenangan pahit itu bermula dari kunjungan Soekarno ke Amerika Serikat pada Juni 1960. Undangan untuk datang ke Amerika Serikat justru berasal dari Eisenhower sendiri. Soekarno menyanggupi dan datang dengan rombongan kenegaraan. Setiba di negeri Paman Sam itu, Soekarno menerima sambutan yang menurutnya tidak patut bagi seorang kepala negara. Sewaktu rombongan Soekarno mendarat di bandar udara, Eisenhower tidak menyongsongnya. Soekarno mencoba memaklumi. Sampainya di Gedung Putih, Eisenhower juga tidak kunjung memperlihatkan batang hidungnya untuk menyambut di depan pintu. Soekarno masih bersabar. Kesabaran Soekarno benar-benar diuji manakala Eisenhower belum keluar dari membiarkannya lama menunggu di ruang kantor kepresidenan. Ketika dia membiarkan Presiden Republik Indonesia menunggu di luar ruang tunggu, menantikan dengan tidak sabar, perbuatannya ini sungguh-sungguh keterlaluan, gerutu Soekarno. Amarah Soekarno pun meledak. Sambil menghardik kepala protokol Gedung Putih, Soekarno mengancam akan membatalkan pertemuan kalau menanti lebih lama lagi. Dengan wajah pucat pasi, kepala protokol itu tergopoh-gopoh memanggil presidennya. Barulah Eisenhower sedia menemui Soekarno dan rombongan. Tiada kata maaf yang keluar dari lisan Eisenhower saat bersua sehingga membuat Soekarno semakin jengkel. Menurut Duta Besar Amerika untuk Indonesia saat itu, Howard Porfiry Janes, ada satu hal krusial yang diabaikan Soekarno dalam kunjungan tersebut. Salah satu anggota rombongan yang turut menyertai Soekarno ialah D. Naidit, pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI, musuh ideologi Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Ketidakpekaan Soekarno atas kehadiran Aidit inilah yang menjadi persoalan bagi Eisenhower. Kelancangan Soekarno dibalas Eisenhower dengan menyetop rombongan Indonesia di ruang tunggu. Salahnya bukan Presiden Eisenhower, salahnya pada Soekarno, kata Jones dalam memoarnya Indonesia The Possible Dreams. Soekarno yang selalu nakal itu telah membawa Aidit serta ke Gedung Putih. Di sisi lain, keberadaan Aidit di Gedung Putih mencatatkan dirinya sebagai orang komunis Indonesia pertama yang diizinkan masuk ke Amerika Serikat. Bahkan, Aidit boleh jadi orang komunis Indonesia satu-satunya yang pernah menyalami Presiden Amerika Serikat. Semua itu bisa terjadi karena ulah Soekarno. Sebelum insiden di Gedung Putih, Soekarno sudah bersua untuk kali pertama dengan Eisenhower pada Mei 1956. Sejak mulai perkenalan itu,
memang sudah ditemukan perbedaan pandangan di antara mereka. Ketika Soekarno meminta Amerika Serikat mendukung Indonesia dalam konflik Irian Barat, Eisenhower menolaknya dengan alasan terikat aliansi dengan Belanda. Menurut Soekarno, Eisenhower tidak dapat memahami hasrat bangsa-bangsa Asia yang ingin merdeka dari kolonialisme. Ketimbang membicarakan itu, Eisenhower lebih tertarik membincangkan film koboi kesukaannya dengan cara yang garing. Segera kelihatan bahwa kami tidak ada kontak batin, kenang Soekarno. Sementara itu, Eisenhower tidak menyenangi kepemimpinan Soekarno yang dinilainya cukup terbuka terhadap perkembangan komunisme di Indonesia melalui PKI. Kecurigaan itu menguat setelah PKI muncul sebagai salah satu partai pemenang dalam pemilu 1955. Pada periode kedua, pemerintahan Amerika Serikat mulai melancarkan subversi terselubung ke Indonesia. Peran Eisenhower membungkam Soekarno tercatat dalam notulen Rapat Dewan Keamanan Nasional NSC 28 Februari 1958. Sebagaimana dikutip sejarawan Baskara Tulus Wardaya dalam disertainya yang dibukukan Indonesia Melawan Amerika, Konflik Perang Dingin 1953 sampai 1963. Eisenhower mengatakan, ngomong-ngomong, dengan uang berapa juta dolar, kira-kira huru-hara apa yang kita bisa timbulkan di Indonesia sekiranya negara itu makin condong ke kubu komunis. Keterlibatan ini terbukti dengan tertembak jatuhnya pesawat bomber AS yang dikemudikan oleh Alan Pope pada 18 Mei 1958. Setelah ditangkap, terkuaklah identitas Pope. Dari dokumen yang disita, tersibaklah identitas Pope sebagai seorang agen Dinas Intelijen Amerika atau CIA yang menyongkong pemberontakan Permesta. Tugas penerbangannya adalah dari CIA yang secara rahasia membantu pemberontak yang mencoba menyingkirkan Soekarno, ujar jurnalis Amerika David Weiss dan Thomas B. Ross dalam Invisible Government. Meski punya pengalaman buruk dengan rezim Eisenhower, Soekarno tidak jera. Ketika mendengar kabar Eisenhower sedang berada di Filipina, boleh dikatakan dia sudah berada di tepi pagar rumahku. Dia menolak mengunjungi Indonesia, kata Soekarno. Padahal Soekarno telah berkali-kali menyampaikan undangan. Sikap Eisenhower yang kurang bersahabat tentu membuat Soekarno kecewa. Tapi rasa jengkel itu sirna kala senator muda John F. Kennedy menggantikan Eisenhower. Berbeda dengan pendahulunya, Kennedy lebih luwes dalam memperlakukan Soekarno. Soekarno dalam autobiografinya mengenang Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat yang menjalin diplomasi lewat pendekatan pribadi yang baik. Presiden Kennedy dapat memahami jalan pikiranku. Ia mendekatiku dengan langsung dan ramah sekali, kata Soekarno. Di masa pemerintahan Kennedy yang singkat inilah hubungan Indonesia dan Amerika Serikat memasuki masa mesra untuk sementara waktu. Oke, smart people, tadi merupakan sedikit kulikan tentang kejengkelan Soekarno dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Eisenhower. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.